Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Diah Dina Aminata MPD, yang dimana senantiasa membimbing kami, mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Dan tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman sekalian telah setia sampai detik ini menemani kami semua dalam belajar menuntut ilmu pengetahuan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Farah Nurazelina Fitri dan Novita Sinta Nur Hidayah, dan saya sendiri Ridwanullah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang memahami kepribadian Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada presentasi kami kali ini ada 3 aspek yang insya Allah akan kami sampaikan, yaitu yang pertama tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW antar sesama, dan yang ketiga kepribadian Nabi Muhammad SAW terhadap alam semesta. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu adalah Siddiq. Siddiq artinya jujur atau benar. Kebalikannya adalah Khizib. Khizib artinya dusta. Adapun yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya terpercaya. Lawan kata dari amanah adalah khianat. Dan yang ketiga tabligh. Tabligh di sini artinya menyampaikan. Kebalikannya adalah kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat yaitu fatonah. Fatonah artinya cerdas dan bijaksana. Kebalikannya adalah balagh, artinya bodoh. Adapun untuk yang selanjutnya tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW dan kepribadian Nabi Muhammad terhadap alam sekitar akan disampaikan oleh teman saya di selanjutnya. Silakan untuk langsung saja saya akan menjelaskan poin kedua, yakni kepribadian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Yang pertama, kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang kedua, kasih sayang kepada anak-anak. Yang ketiga, kasih sayang terhadap pelayan. Yang keempat, kasih sayang terhadap umat Islam. Yang kelima, kasih sayang terhadap non-muslim. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kasih sayang terhadap fakir miskin. Nabi Muhammad SAW sangat mengasihi fakir miskin. Nah, di sini Nabi Muhammad suatu ketika ada seorang fakir miskin mendatangi beliau untuk meminta bantuan. Nabi Muhammad SAW memberikan kambing kepunyaan beliau. Lalu laki-laki itu pulang ke negerinya dan berkata kepada kaumnya, "Hendaklah kamu mengikuti Islam, karena Muhammad SAW memberikan bantuan yang tidak sedikit seperti orang yang tidak takut kelaparan." Jadi beliau pada waktu itu membantu orang fakir miskin itu dengan memberi kambingnya. Dan si orang fakir miskin tadi, beliau pulang dan berbicara kepada orang di kampungnya itu, berbicara, "Hendaklah kamu mengikuti Islam, karena Nabi Muhammad SAW memberikan dan beliau tidak takut kelaparan." Yang kedua adalah kasih sayang kepada anak-anak. Nabi Muhammad SAW bergaul akrab dengan anak-anak. Di sini pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu
sedang sholat, dan cucunya si Hasan naik ke punggungnya Nabi. Beliau seakan Hasan itu meminta gendong dengan Nabi gitu. Nah, Nabi tidak marah dan terus melanjutkan sholatnya. Itu adalah contoh dari Nabi bahwa beliau tidak pernah marah kepada anak kecil karena beliau memiliki rasa kasih sayang kepada anak-anak. Apalagi beliau sangat menyayangi anak yatim. Beliau peduli dengan keadaan anak yatim piatu karena anak yatim piatu kan ya tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Jadi beliau sangat menyayangi anak yatim piatu. Yang ketiga adalah kasih sayang kepada pelayan. Nabi Muhammad juga sayang kepada pembantu dan pelayannya. Jadi beliau itu tidak pernah membeda-bedakan. Dia juga pernah bilang, Nabi Muhammad SAW bilang, kita semua manusia memiliki hak yang sama dalam hidup. Jadi kita sama meskipun dia kerjanya apa, semuanya sama. Semuanya sama, kita semua sama di hadapan Allah SWT. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah membedakan pembantu dan pelayannya. Jadi sama manusia sama. Jadi beliau memiliki rasa kasih sayang kepada pelayan. Yang keempat adalah kasih sayang terhadap umat Islam. Di sini bukti kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umat Islam yakni digambarkan ketika Nabi melakukan peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj. Mengapa sedemikian? Karena kisah perjalanan Isra Mi'raj itu adalah merupakan sebuah gambaran Nabi kepada umatnya. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW adalah umat Islam agar sholat sebanyak 50 rakaat sholat dalam sehari semalam. Namun kemudian Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah SWT agar umatnya diringankan sholatnya hingga kemudian menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Itu adalah bukti kasih sayang Nabi terhadap umat Islam. Jadi dari 50 pasti turun-temurun, nggak langsung menjadi 5 yang sekarang. 50, 45, 40 dan lain sebagainya. Kita aja sholat 5 waktu dalam sehari aja biasanya orang sulit untuk melaksanakan sholat, apalagi 50 rakaat. Setiap berapa jam kita sholat kalau kita seandainya sholat 50 rakaat dalam 50 kali dalam sehari semalam. Lah itu gambarannya beliau cinta kasih sayang terhadap umat Islam. Jadi beliau sudah digambarkan dari itu saja, dari peristiwa Isra Mi'raj itu sudah menggambarkan beliau kasih sayang terhadap umat Islam. Yang terakhir adalah kasih sayang terhadap non-muslim. Di sini Nabi Muhammad juga menyayangi non-muslim. Misalnya ketika di suatu hari ada rombongan yang mengusung jenazah orang Yahudi lewat di depan rumah beliau. Tiba-tiba Rasulullah berdiri dan mengikuti kaumnya. Setelah rombongan itu berdiri mengusung jenazah, bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah dia seorang Yahudi?" Nabi Muhammad kemudian menjawab, "Bukankah dia manusia juga seperti kita?" Jadi kita semua sama. Beliau itulah jiwa besar Nabi Muhammad, penghormatan kepada kaum non-muslim. Jadi kita sebagai umatnya, kita jangan membeda-bedakan antara non-muslim dan Islam. Semuanya sama manusia. Kita di dalam pergaulan, di dalam apapun kita semua sama. Karena itu juga bisa menambah kita wawasan juga, wawasan buat mengerti gimana sih, kan sudah ada di Indonesia juga kan menjaga ras kebudayaan, menjaga satu sama lain, sesama non agama atau gimana. Pokoknya kita semua sama manusia. Jadi itu sudah kepribadian Nabi yang dilakukan sehari-hari. Itu adalah kasih sayang terhadap fakir miskin, kasih sayang kepada anak-anak, kasih sayang kepada pelayan, kasih sayang terhadap umat Islam. Dan yang kelima adalah kasih sayang terhadap non-muslim. Itu semua adalah kepribadian Nabi, dan semoga kita bisa meneladani sifat-sifat beliau, kasih sayang terhadap orang
fakir miskin, jadi kita tidak boleh sombong. Yang kedua, kasih sayang kepada anak-anak, kita harus baik kepada anak-anak, gak boleh dimarahi terus, gak boleh disentak-sentak atau dibentak, apalagi kepada anak yatim piatu. Yang ketiga adalah kasih dan layanan kita, meskipun seandainya di rumah memiliki pembantu atau pelayan di rumahnya, kita tidak boleh semena-mena menyuruh beliau. Kita juga sama manusia. Yang keempat terhadap umat Islam, jadi kita sesama umat Islam, kita saling mengingatkan. Jika ada teman kita yang salah, kita mengingatkan. Jika kita salah, kita tidak boleh marah ketika kita diingatkan oleh teman kita. Yang terakhir adalah kasih sayang terhadap non-muslim. Nah, ini kita harus juga bisa, tidak boleh membeda-bedakan antara orang Islam atau non-Islam atau gimana. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu kepribadian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar, yaitu terhadap lingkungan, terhadap binatang, juga terhadap tumbuhan. Yang pertama, Rasulullah peduli terhadap lingkungan. Kepedulian Nabi tidak hanya ditunjukkan kepada sesama manusia saja, melainkan juga terhadap lingkungan. Nabi Muhammad sangat memperdulikan lingkungan, ditunjukkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sikap yang ditunjukkan Nabi Muhammad dalam melindungi bumi beserta isinya perlu kita teladani. Dalam dakwah, Nabi Muhammad SAW pernah menyerukan kepada kita semua umatnya agar tidak merusak lingkungan, karena lingkungan kita, jika kita jaga, itu akan kembali kepada kita juga. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sayang terhadap binatang. Nabi Muhammad sangat menyayangi binatang. Bahkan beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menyayangi binatang dan untuk tidak menyakiti binatang. Sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang lain terhadap binatang tertuang dalam ajaran beliau sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak diperbolehkannya menjadikan binatang sebagai sasaran tambahan dalam perbuatan pemanahan. Yang kedua, ketika menyembelih binatang harus menggunakan pisau tajam. Hal ini dimaksudkan agar apa? Agar binatang yang kita sembelih itu tidak merasakan sakit. Binatang yang kita sembelih itu langsung terpotong nadinya dan dia tidak merasa kesakitan. Yang ketiga yaitu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah berlaku baik kepada binatang mendapatkan pahala?" Lalu Rasulullah menjawab, ya, setiap perlakuan baik terhadap makhluk hidup mendatangkan pahala. Rasulullah SAW juga melarang sikap kasar terhadap binatang. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu sayang terhadap tumbuhan. Nabi Muhammad begitu menyayangi tumbuhan. Itu dibuktikan dengan sabda beliau yang berbunyi, jangan sekali-kali merusak tanaman atau tumbuhan di sekitar kita. Pernyataan itu menjadikan salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW sangat peduli dan memperhatikan lingkungan sekitar. Karena begitu mulai akhlak dan kepribadian Rasulullah, Allah pun mengabadikannya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Demikian
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, ada salah kata yang khilaf ataupun mau disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila dari teman-teman sekalian atau audiens sekalian, penonton sekalian, jika ada kesalahan boleh coret-coret di kolom komentar, ataupun ada masukan ataupun tambahan materi dari teman-teman sekalian boleh coret-coret dalam kolom komentar. Sekian dari kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.